Seperti yang disepakati di sidang umum PBB pada tahun 2015, pemerintah di seluruh dunia, tak terkecuali pemerintah Republik Indonesia, memulai untuk mencapai 17 tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB. TPB adalah agenda pembangunan global yang berlangsung hingga tahun 2030. Pada pelaksanaan di lapangan, pemerintah daerah sebagai aktor yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pencapaian TPB dalam skala lokal untuk kemudian dijadikan kontribusi pencapaian TPB di tingkat nasional. Di awal tahun 2020, pandemi COVID-19 yang melanda dunia menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap pelaksanaan TPB di Indonesia dan menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan. Di saat yang sama, upaya pencapaian TPB memasuki tahap awal akselerasi atau percepatan pencapaian seluruh tujuan TPB hingga 2030 nanti atau disebut dengan istilah Decade of Action. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus cepat memberi respon dengan menyesuaikan strategi dalam rencana pembangunan serta alokasi anggaran belanja. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, bersih, dan bertanggung jawab untuk menyukseskan program otonomi daerah. Yang paling penting adalah membina kerjasama dan kemitraan antar pemerintah provinsi sehingga menjadi wadah penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten atau kota. APPSI bersama dengan anggota dengan menjunjung visi dan misinya juga memiliki peran besar untuk tetap melaksanakan TPB di masa pandemi melalui 3 peran asosiasi: advokasi, peningkatan kapasitas, dan mediasi, sembari memastikan anggotanya berkomitmen untuk tidak meninggalkan satu pihak pun atau no one left behind dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 dan pelaksanaan TPB. Sejumlah anggota APPSI memiliki praktik baik dalam menangani COVID-19 yang efektif dan juga inovatif, sehingga sekaligus menjadi bagian dari pencapaian TPB. Pertama, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan sebuah inovasi kebijakan pembatasan non-PSBB seperti Jogo Tonggo. Jogo Tonggo yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti jaga tetangga merupakan gerakan untuk saling menjaga antar tetangga, saling bahu-membahu dan bergotong royong dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan mementingkan peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi. Praktik baik ini berkontribusi pada pencapaian TPB 2, tanpa kelaparan, TPB 3, kehidupan sehat dan sejahtera, serta secara tidak langsung berkontribusi pada TPB 10, berkurangnya kesenjangan, dan TPB 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Contoh lainnya adalah program Kartu Petani Berjaya atau KPB dari Provinsi Lampung. Program ini menjadi jaring pengaman sosial bagi petani, peternak, atau nelayan selama masa pandemi dengan memberikan kepastian ketersediaan sarana produksi, akses keuangan, pembinaan manajemen usaha, dan teknologi penanganan panen dan pasca panen, dan pemasaran hasil bagi para pemegang kartu. Selain itu juga ada asuransi untuk pertanian serta beasiswa untuk anak petani, peternak, atau nelayan. Apabila diterapkan secara meluas, berbagai praktik baik tersebut bukan hanya dapat meminimalisir dampak COVID-19, tetapi juga berkontribusi terhadap pelaksanaan TPB yang efektif di daerah. APPSI menyadari peran strategisnya dalam membangun sinergi, interaksi kepemimpinan, serta konektivitas antar daerah dalam menanggulangi permasalahan ini. Oleh karena itu, APPSI akan tetap mendukung sukses anggotanya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan otonomi daerah demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, yang tentunya akan memengaruhi pelaksanaan dan pencapaian TPB
yang semakin perlu ditingkatkan selama masa pandemi COVID-19.